Halo, Aries. Wah, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Aries. Nah, ini general reading. Energi banyak orang yang punya birth chart Aries. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok, energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So kita cek energi Aries dan energi kamu, energi dia gitu ya. Ya, energi kamu sama dia. Gitu. Oke. Ini ada jumping card, ada kartu community ya. Ini ada storm warning, financial constraints, ada goddess of the moon. Second chakra ya, dan ada man holding a heart. Oke. Jadi ini bisa Aries atau ini vice versa. Bisa kamu ini atau ini dia gitu yang kamu fokuskan. Jadi sesuaikan ya. So aku lihat kalau misalnya ini kamu ya, beberapa dari kalian itu mungkin lebih kayak mencoba menikmati hidup gitu, walaupun hidup ini berat. Berat banget. Beberapa ya mungkin harus berusaha lebih lagi, harus kayak ya berjuang lagi, entah itu untuk apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan. Dan untuk percintaan juga kayak gitu, karena aku ngerasa di percintaan ataupun ya di bidang yang lain itu kayak ada sesuatu yang membuat kamu shock gitu ya. Shock dalam artian ya nggak nyangka gitu. Ini bisa kamu nggak nyangka sama dia, atau kamu nggak nyangka sama diri kamu sendiri. Beberapa kalian ngerasa kayak aku tuh sebenarnya orang kuat gitu, kok aku gara-gara ini doang aku jadi lemah. Beberapa seperti itu. Misal kayak, masa gara-gara percintaan gua harus kayak gini sih? Masa karena orang gak jelas gini aku kayak gini? Masa karena omongan orang, karena teman, keluarga, saudara atau apa yang omongannya nggak enak, tingkah lakunya nggak enak, itu kok jadi bisa ya mematahkan semangatku, mematahkan energi positif gitu. Jadi kamu ya mungkin bisa jadi kayak orang yang bingung ya gimana melanjutkan hidup ini. Bisa vice versa, bisa kamu atau dia yang kayak gitu. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kamu sebenarnya lagi memendam perasaan yang begitu dalam sama seseorang. Ini seseorang yang terkoneksi terus sama kamu ya, yang benar-benar kayak susah banget kamu lupakan. Kamu sayang banget sama dia. Ya banyaklah menguras energi ya berkoneksi sama orang ini, sampai kamu ya bingung gitu, atau kayak jadi bisa nggak semangat menjalani apapun karena orang ini nggak jelas ke kamunya. Bisa vice versa. Ini beberapa kalian memang ada di situasi apa ya,
kita seperti membayar karma gitu. Entah karma kita, keluarga kita, atau leluhur kita. Jadi kita tuh kan kalau merasakan sakit, sedih, perih dalam koneksi seperti ini, itu sebenarnya bisa karena itulah bentuk pembayaran karma kita. Mungkin di masa lalu kita pernah, ya sengaja ataupun nggak sengaja, pernah nyakitin orang, entah keluarga kita yang gitu, orang tua kita yang seperti itu, atau ya leluhur kita. Jadi kita sebenarnya diberi kesanggupan, kekuatan untuk membayar karma itu. Makanya kita menjalani ini. Seperti itu, Kak, ya. Tante, Om. Jadi ya sebenarnya nggak perlu khawatir juga. Karena kalau kamu menjalani ini, ada kok gift atau hadiah yang bakalan dikasih Tuhan, yang dipersiapkan semesta untuk kamu. Terutama kalian yang ada di dalam perjalanan spiritual, yang ya akhirnya kamu akan awaken, atau ini udah terjadi, udah terbangun jiwa spiritual kamu. Ya, kamu tuh akan menjadi sosok yang baru, dengan berkah yang baru juga nantinya gitu. Jadi istilahnya kayak kamu sanggup menjalani ini semua, sanggup banget menjalani semuanya sampai kamu menang atas diri kamu sendiri, dan menang karena sudah melewati proses situasi karma itu. Jadi sekarang tinggal gimana dianya aja gitu. Kalau kamunya merasa udah membereskan diri kamu, ya sekarang tinggal giliran dia sih menurut aku. Kalau misalnya dia pernah menyakiti, dia pernah mengecewakan kamu, ya tinggal tunggu waktunya aja, karena dia bakalan menuai karma buruknya. Seperti itu ya. Jadi ini aku rasa kamu jangan terlalu stuck dalam keadaan yang kayak gitu-gitu terus ya. Energi yang begitu-begitu aja, atau beberapa mungkin bingung harus menjalani hidup seperti apa ya. Coba lebih kayak lakukanlah action ya, bertindaklah untuk hidup kamu. Kamu bisa ngelakuin apa kek, ngelakuin ini itu supaya hidup kamu berkembang gitu loh. Kan hidup gak sekedar cinta aja, harus mikirin cuan juga lah. Mikirin masa depan gitu, Tante, Om. Kakak. Ya memang kalau gimana ya, dipikir-pikir memang cinta itu kadang bisa membuat kita patah hati, kecewa. Tapi itulah bagian dari proses pendewasaan diri. Jadi bersyukurlah, karena ini bagian perjalanan hidup, mau gak mau harus dijalani. Sampai kamu menyadari kamu akan bertumbuh, menjadi manusia yang lebih bijak, lebih dewasa, lebih mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, lebih mengandalkan Tuhan gitu. Karena ini beberapa kalian kalau apa ya, merasa kayak nggak tahu harus gimana ya, berserah aja sama Yang Maha Kuasa. Ya di situ Tuhan dan semesta bekerja gitu. Ada loh saatnya memang kita harus diam, nggak usah lagi kita banyak bicara, nggak usah lagi kita terlalu banyak bertindak, apalagi kalau nggak seimbang, terlalu banyak korban, terlalu banyak mengorbankan apapun, tapi dianya nggak mengimbangi, buat apa? Mungkin saat ini memang kamu harus peduli sama diri kamu sendiri. Meskipun cinta itu semakin kuat untuk dia, ya ini sebenarnya bagian dari ya kamu sedang ditempa gitu, sedang dilatih sejauh apa kamu mencintai diri kamu daripada orang lain. Karena perlu juga ya mengutamakan diri sendiri. Kamu tuh berharga, sama kayak dia berharga juga. Jadi harus seimbang, kita sama-sama berharga gitu. Oke, ini perasaan dia ke kamu sekarang ya. Perasaan dia ke kamu. Ini ada kartu
Ten of Cups, ada Three of Swords, Ace of Wands. Wah, ini ada di Emperor ya. Berarti ini bisa vice versa sih, aku rasa ya. Bisa ini energi kamu, dia, atau kebalikannya. Karena di Emperor-nya di sini, energi Aries. Oke, mungkin ada yang dealing dengan sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, bisa energi aja. Sini sih ada juga Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi ini yang kuat Sagittarius sama Aries ya. Jadi ya dia tuh ngerasa sebenarnya bahagia sama kamu ya. Dia senang kok sama kamu. Ada passion yang kuat, ada gairah, hasrat ya. Kayak aduh tinggi banget hasratnya sama kamu. Kamu juga kayak gitu. Ini beberapa kan twin flame, energinya mirror. Jadi sama apa yang kamu rasain dengan yang dia rasain. Sama-sama bergairah kalian. Ya gitu kak ya. Cuma gimana ya, ini tuh bisa dia atau kamu. Ada seseorang yang menghadirkan orang ketiga ya. Bisa dianya atau kamunya gitu. Ada seseorang sini yang kayak ya memang dia ada orang lain. Dia menghadirkan pihak lain. Atau dia tuh bisa dipengaruhi sama temannya, dipengaruhi keluarganya, dipengaruhi yang lain. Dia bisa. Ini orang yang sebenarnya dia nggak punya pendirian, tapi dia juga terlalu keras dengan egonya. Makanya ribet gitu ya. Ya nggak punya pendirian, pelin-pelan, tapi kok keras kepala banget, batu banget gitu dengan pola pikirnya. Ya gitu sih. Dia sama orang lain loyal. Dia loyal banget ke orang-orang. Dia merasa ya mungkin dia hebat gitu ya. Dia merasa hebat, perlu menjadi jago ya, Bang Jago atau Kakak Jago. Perlu menjadi jago di hadapan orang. Ya. Padahal sebenarnya hatinya itu hancur gitu. Sebenarnya hatinya itu patah ya. Karena menurut aku ini orang yang dia ketrap sendiri sama tingkah lakunya. Dia yang bermain api. Dia yang mempermainkan perasaan. Tapi pada akhirnya perasaan itu yang mempermainkan dia. Dia yang mempermainkan cinta. Akhirnya cinta itu yang mempermainkan dia. Jadi orang ini kayak orang yang ya mungkin dia sepele sama kamu. Dia ngerasa ya lu gampang lah, yang lain masih banyak kok, bla 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 atau apa, atau ada yang mengendalikan, mempengaruhi dia, jadi dia enteng lah gitu ke kamunya. Tapi dijalanin malah dia yang kayak susah move on, dia yang kayak susah lupa sama kamu, dia yang kayak susah banget gitu hilangkan kamu dari pikiran dan perasaannya gitu. Bisa vice versa, bisa dia yang ngerasa gini atau kamu yang seperti itu ya gitu. Jadi kalau tidak mau ada asap, jangan bermain api ya. Gitu sih. So orang ini cuma kayak bisa ya gimana ya. Ya aku tahu sih aku salah. Ya dia ngerasa gitu kak. Dia ngerasa kayak ya gue tahu nih gue salah. Gue juga ngejalanin semuanya, ya gue ngerasa jadi gue yang kangen sama lo gitu. Ya gue jadi kayak kepo sama lo. Jadi kalau kita diem, kita pasif, sebenarnya gue selalu merhatiin lo diem-diem. Ya gue cari tahu sosmed lo, gue cari tahu tentang lo. Sebenarnya itu masih ada passion untuk kepo sama lo kayak gitu. Tapi juga gue bingung solusinya gimana. Nah dia ngerasa gitu, ribet kan. Nah ngomongnya aja belibet nih. Jadi apa ya, aku rasa bisa juga dia tahu nih solusinya.
Dia tahu nih sebenarnya solusinya itu ya aku harus gentle dong, aku harus tegas dong. Aku maunya sama kamu, aku berarti harus minta maaf sama kamu, aku harus jujur tentang perasaanku sama kamu. Sebenarnya kan gitu solusinya, dia tahu itu. Kalau itu dilakuin beres, tapi ya yang ribet itu egonya, yang bikin ambiar, bikin kayak semuanya kayak susah banget dilakuin, ya itu pride ya. Kamu dealing sama orang yang ya harga dirinya tinggi gitu, mungkin dia banyak yang suka, mungkin banyak yang mau sama dia, atau dia ngerasa ya perasaan bisa lah diubah gitu. Istilahnya kayak ya gue sayang sih sama lo, gue baper, gue rindu gitu, gue kangen sama lo. Tapi kalau ribet ya udahlah gitu, lagian perasaan bisa di manage gitu, perasaan bisa dikelola. Gue bisa kok lupa sama lo. Bagi gue buka hati ke yang lain itu ya gampang sih, ya santai aja lah, slow ya, menurut dia gitu. Tapi akhirnya dia terjebak sendiri, dia yang dipermainkan sendiri oleh perasaan itu. Jadi orang yang terlalu sering mempermainkan perasaan, pada akhirnya ya karma itu kan ada, dia yang akan dipermainkan, dia yang akan terjebak, dia yang akan merasa kehilangan gitu. Jadi ya ini mungkin udah terjadi atau nanti ini terjadi ya, bisa dia ini atau kamu yang melakukannya. So ya gitu sih, kadang kita merasa nggak butuh, kadang kita ngerasa paling aku cuma suka biasa doang, paling cintaku sama dia ya standar lah gitu. Aku kan juga pengen happy menikmati hidup. Aku tuh orangnya ngerasa percintaan bukan segalanya gitu. Ya it's okay lah. Tapi kalau mempermainkan juga itu kan gak baik gitu ya. Istilahnya kalau segala sesuatu yang berlebihan itu toxic ya. Kita sepele berlebihan juga itu gak baik. Kita ego berlebihan juga nggak baik, itu jadinya membuat toxic, jadi kita yang nggak sehat kayak gitu. Oke, kita lihat outcome-nya ya. Aku ingetin ini bisa vice versa, mungkin yang aku bilang itu dia tapi bisa juga itu kamu ya. Kadang kita ngerasa ya gitu sih, kita sebenarnya perlu introspeksi diri masing-masing aja. Karena kalau nyari-nyari kesalahan orang juga kitanya nggak introspeksi diri sama aja gitu kan. So mulailah dari diri sendiri, rilis energi negatif itu, isilah dengan energi positif. Kalau kita sudah memperbaiki diri, baru kita bisa mengayomi orang untuk memperbaiki diri gitu ya. Aries, ini ada kartu Miracles, Leadership, Simplicity, ada Happiness, ada Truth, dan ada Illumination. Oke, ini beberapa hubungannya memang sulit ya, entah karena perbedaan atau ini ada yang punya orang lain, udah komitmen gitu sama orang lain ya, jadi nggak mudah nerobos gitu aja tuh ya, tidak segampang itu, mari-mari ya kan. Nah itu beberapa, jadi entah dianya atau kamunya berharap ada keajaiban, berharap kayak ya Tuhan aja lah, gimana kalau ya kita berpasrah aja gitu, jodoh nggak kemana. Atau kayak merasa ya udah aku udah berusaha, tapi kalau memang ini udah mentok ya serahin aja sama yang maha kuasa. Kalau memang kita bisa bersatu, pasti kita ketemu, pasti komunikasi lagi. Ada yang ngerasa gitu. Jadi kamu berusaha memimpin diri kamu
kamu merasa kayak ya aku harus bergerak maju lah gitu. Sampai kapan juga aku stuck di orang kayak gitu, orang gak jelas gitu. Kamu kejar kebahagiaan kamu merasa ya hidup ini gak usah ribet-ribet lah. Kalau memang cinta ya ayo berjuang, kalau nggak cinta atau kayak nggak mau berjuang ya udah bye gitu. Apalagi Aries kan nggak mau basa-basi juga ya kalau Aries. Bisa vice versa sih, cuma kalau apalagi kalau kuat banget ya bercat Ariesnya, entah sunnya, moonnya juga Aries atau apa, atau sunnya, risingnya juga Aries, itu ya kalau punya bercat yang full Aries itu pasti ya nggak suka yang ini basa-basi ribet gitu, nggak mau. Jadi istilahnya kayak ya kalau mau ya ayo, nggak mau ya udah bye gitu ya. Jadi kamu beberapa ya, kamu lebih kayak ya hidup ini nggak usah banyak bacot juga gitu ya. Kalau memang pengen serius ya kita jalan bersama gitu, atau kayak ya kamu merasa banyak lah goals kamu kayaknya ya, banyak sebenarnya yang pengen kamu tuju tentang hidup ini. Hidup ini kan nggak sekedar kita harus bucin sama seseorang. Kamu memandang bahwa hidup ini juga perlu pakai logika ya, perlu dong mengejar impian, cita-cita. Pengen mungkin masa depan kamu bagus, kamu pengen kerjaan usaha kamu atau ya bisnis kamu atau keuangan kamu bagus di masa depan, kamu fokus ke situ. Tapi ya aku rasa kalau misalnya hubungan kalian ini kayak teka-teki, kayak banyak banget rahasia yang belum terungkap, kamu sebenarnya masih mau juga menggali tentang itu ya. Ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia yang kayak gitu. Jadi ada seseorang yang kayak ngerasa aku pengen clearin ini semua gitu, kayak aku pengen tahu sebenarnya kita saling cinta nggak gitu, sebenarnya kita masih bisa nggak saling berjuang gitu. Kalau memang masih bisa ya aku pengen tahu gitu petunjuk itu ya. Jadi istilahnya ya kamu tetap ikutin nih logika kamu untuk melangkah ke depan, tapi kamu juga nggak mengabaikan perasaan gitu ya. Apalagi kalau passion kamu, hasrat kamu udah kuat ke dia, ya kamu pasti kayak berusaha lah cari petunjuk gitu, pencerahan. Makanya nih beberapa kalian sering nih nonton tarot kan, sering ya reading tarot, atau ya kamu cek energi gitu, kayak ya kamu gregetan aja, gemes gitu kalau kebenaran itu belum terungkap gitu. Kamu kayak pengen tahu, nih orang memang punya rasa nggak sih, atau kayak dia cinta nggak sih sama gue atau apa ya. Kamu kayak ya kepo gitu, kayak orang yang ya aku harus tahu kebenarannya. Aku juga nggak mau dibohongin, aku juga nggak mau semua ini kayak rahasia, kayak teka-teki. Kamu kayak pengen memecahkan teka-teki ini semua. Nanti kalau kamu udah dapet jawabannya baru kamu tahu kamu mau cabut, mau pergi, atau bertahan. Seperti itu. So ya bagus lah kalau yang balance ya kayak gitu, hati sama logikanya seimbang. Salut lah buat kalian yang masih kayak mau mempertimbangkan lagi, karena buat apa juga ya kita melangkah ke depan kalau yang di belakang belum diselesaikan. Jadi selesaikan aja dulu baik-baik, atau ya beresin dulu lah semua teka-teki selama ini supaya kedepannya lancar jaya. Oke, Aries, ini buat kalian ya, bisa vice versa. Ini beberapa aja mungkin yang cocok, bisa terbolak-balik juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.